Halo kaum intelektual sekalian. Beberapa hari yang lalu saya menemukan video di mana seorang ketua PBNU cabang Semarang mengatakan, negara kita itu bukan dijajah oleh Amerika, bukan dijajah oleh China, tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Negara kita sekarang ini tidak dijajah oleh Amerika mboten, dijajah Cina mboten, tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bangsa kita itu benar dijajah oleh bangsa-bangsa Arab? Apa buktinya? Apa ciri-ciri bangsa kita itu dijajah oleh bangsa Arab? Apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Kemudian, bagaimana dengan bahasa budaya kita? Apakah bahasa dan budaya kita itu dipengaruhi oleh budaya Arab? Apakah budaya Nusantara itu akan digantikan dengan budaya Arab? Lalu, bagaimana dengan bahasa? Apakah kita akan berbahasa Arab nanti di masa depan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, apakah agama itu harus mempengaruhi budaya atau bahasa setiap daerah? Bagaimana secara antropologi? Jadi di video ini saya akan bahas secara antropologi ya. Nah, yang jadi permasalahan besar, sejak kapan Nusantara atau Indonesia itu dijajah oleh bangsa-bangsa Arab? Wow, luar biasa. Apakah bangsa kita itu dijajah oleh bangsa Arab? Jadi apa sih definisi daripada penjajahan itu? Apa sih pengertian daripada penjajahan itu? Kalau definisi daripada penjajahan itu menaklukkan suatu daerah, misalnya menguasai suatu daerah, menginvasi suatu daerah dan lain sebagainya, maka apa sih bentuk daripada penjajahan itu? Apakah penjajahan itu hanya menggunakan senjata gitu? Apakah hanya menggunakan kekerasan fisik gitu? Apakah menggunakan teknik-teknik ya seperti yang dilakukan oleh Belanda gitu? Bagaimana sebenarnya jenis-jenis daripada penjajahan? Jadi jenis-jenis dari penjajahan itu secara antropologi itu ya, yang pertama itu bisa menggunakan senjata, ya. Kemudian ada lagi yang, cara paling halus, apa itu? Menggunakan budaya. Ya, budaya, kemudian bahasa, kemudian ekonomi, ya, kemudian menggunakan media dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara untuk menjajah suatu bangsa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bangsa-bangsa Arab itu menjajah kita dari segi budaya atau dari segi bahasa? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama itu secara tidak langsung, mau nggak mau, suka tidak suka, agama apapun itu pasti mempengaruhi budaya suatu masyarakat. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya tidak berpihak pada Arab, saya tidak berpihak pada Indonesia, saya nggak berpihak pada siapapun, saya benar-benar netral, benar-benar jujur gitu. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang penjajahan budaya, kalau boleh jujur itu ya budaya Nusantara itu kan dipengaruhi oleh agama Hindu kan, kalau boleh jujur. Budaya Nusantara itu sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Apa buktinya? Buktinya bahasa Sanskerta, tulisan-tulisan Sanskerta kan masih ada tuh di Bali sampai sekarang. Kemudian tradisinya juga ada tiru oleh orang-orang Bali gitu. Saya tidak mengatakan semuanya ya, tapi ada persamaannya budaya India dengan budaya Bali kalau kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan budaya Arab? Kalau budaya Arab itu, ya kalau saya perhatikan itu, dia lebih simbolis dan plek-ketiplek gitu. Ibaratnya gini guys, kalau kita mengerjakan tugas itu, kalau budaya Arab itu kita copy paste gitu. Ya, kita ngerjain tugas di warnet misalnya atau di internet misalnya ya, kita punya tugas tuh, kita copy paste tanpa dirubah. Sementara kalau agama Hindu atau orang India itu, mereka nggak copy paste, mereka melebur ya, sinkrenitas. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Kalau bangsa-bangsa Arab itu, budaya mereka itu lebih ke copy paste. Sementara orang-orang India zaman dulu menyebarkan agama Hindu ke Nusantara itu, ya mereka tidak meng-copy paste tapi menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi budaya Bali itu sebenarnya sudah perpaduan daripada berbagai budaya sebenarnya itu ya. Sudah ada Buddha di situ ya, unsur Buddhanya juga ada ya, unsur Hindunya juga ada, unsur ya agama leluhur kita juga ada di situ. Jadi perpaduan dari berbagai budaya gitu, perpaduan daripada culture. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah
bangsa Arab ini sengaja menjajah Konoha, ini Konoha ya, bukan Indonesia ya. Kalau saya nanti sebutkan Indonesia pasti banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Makanya saya sebutkan Konoha. Apakah Arab ini menjajah Konoha? Apakah dia punya rencana dan lain sebagainya? Kalau saya perhatikan itu tergantung ya, tergantung individunya, enggak semuanya saya melihatnya ya. Karena kalau saya perhatikan itu saya harus boleh jujur ya, harus jujur ya, nggak boleh berpihak ya. Ada kok ya Habib-Habib yang baik kok. Seperti misalnya Quraisy Shihab, bagus tuh Quraisy Shihab. Kemudian Habib Ja'far lumayan lah. Nggak semuanya tapi ya. Tapi kebanyakan saya melihatnya mereka itu adanya upaya, dugaannya ya ada upaya mengganti budaya Konoha menjadi budaya Arab. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri atau memang keinginan mereka sendiri-sendiri? Jadi kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim ya. Gini guys, kalau saya perhatikan tuh dimanapun agama Islam itu disebarkan ya, mau di Pakistan, mau di Afghanistan, mau di India, mau di Sudan, Maladewa dan lain sebagainya. Biasanya kalau saya perhatikan tuh itu sepaket guys. Ya, agama dengan budaya Arab itu sepaket. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim, itu yang saya perhatikan gitu. Sepaket, nggak bisa dipisahkan gitu, nggak terpisahkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dugaan saya agama Islam itu sudah menyatu dengan budaya Arab gitu. Sama seperti misalnya nih, kita ambil contoh misalnya, seperti agama Nusantara misalnya, atau agama Sunda Witan deh misalnya. Apakah agama Sunda Witan ini sudah menyatu dengan budaya Sunda? Sudah menyatu dong. Nah, karena sudah menyatu, ketika agama Sunda Witan ini disebarkan misalnya, katakanlah disebarkan di Maladewa misalnya, di Singapura misalnya, di Amerika misalnya, maka kostum daripada agama Sunda Witan itu sama dengan budaya Nusantara atau budaya orang Sunda. Itu sudah satu kesatuan gitu. Beda dengan misalnya kalau kita ambil contoh misalnya seperti katakanlah agama Kristen. Saya itu bukan oten ya, saya sering diejek-ejek oten, dasar oten gitu. By the way, oten itu otentik bukan sih? Bukan ya. Orang Kristen ya. Ya benar orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen itu kalau saya perhatikan kalau misalnya dia Kristen itu dia nggak kelihatan Kristen ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena agama Kristen itu sudah dipisah dengan culture atau budaya di mana agama itu diciptakan. Agama Kristen itu kan berasal dari Israel ya. Nah, ketika agama Kristen ini dibawa oleh orang-orang Israel ke Eropa atau ke negara-negara yang lebih maju gitu ya, maka agama Kristen itu di sana sudah melebur dengan budaya-budaya Eropa gitu, sudah melebur dengan budaya-budaya lokal gitu. Kenapa? Karena orang-orang Eropa nggak mau berpakaian seperti orang Timur Tengah, nggak mau. Orang-orang Romawi nggak mau berpakaian seperti Timur Tengah, nggak mau. Orang-orang Perancis juga nggak mau seperti itu. Jadi mereka melihat agama Kristen itu ya mereka ngambil kasihnya doang gitu. Nggak mengambil pakaian-pakaian seperti orang Israel gitu. Mereka nggak ngambil itu. Mereka ngambil esensi daripada agama itu, yaitu mengajarkan yang namanya kasih. Itu kalau agama Kristen ya. Jadi kita bedakan agama Kristen dengan agama Islam itu, agama Kristen itu tidak terikat dengan budaya. Tidak terhubung dengan budaya di mana agama itu diciptakan. Itulah alasannya kenapa ya agama-agama Kristen itu kalau disebarkan di suatu daerah itu nggak mengganggu budaya suatu daerah tersebut ya kalau saya perhatikan. Seperti kita ambil misalnya di Papua gitu. Nggak ada tuh larangan, nggak boleh makan babi gitu. Padahal kan di kitab suci agama Kristen itu ada sebenarnya larangan untuk makan babi. Tapi sudah apa? Sudah disinkretiskan gitu, sudah diubah gitu. Nggak semuanya tapi diubah ya. Tapi biar agama Kristen ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Biar jangan kaku gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama Islam di Konoha ya, saya melihat terlalu kaku gitu. Kenapa? Karena masih mentah gitu. Sangat susah bersinkronitas. Apakah ini salah daripada Habib-Habib itu sendiri? Menurut saya pribadi enggak. Karena ya di agama ini didesain seperti itu. Karena dari pabrikannya seperti itu. Ibarat motor ya suku cadangnya ya seperti itu gitu.
Ya kostumnya seperti itu. Ya sudah seperti itu, guys. Di mana-mana juga kan, mohon maaf ya teman-teman muslim ya, saya tidak sedang memojokkan agama Islam di sini ya. Saya yakin Anda yang nonton video orang yang damai gitu. Agama Islam itu kan ya adalah agama yang damai. Jadi kalau Anda mudah tersinggung gitu, marah-marah gitu, halal darahnya, maka sebutan agama damai itu jauh dari ini ya, jauh dari pungguk merundukan bulan gitu. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman muslim, ya itu adanya gitu. Lalu bagaimana dengan bahasa? Apakah bahasa itu bisa menjajah? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, agama juga dipengaruhi oleh bahasa itu sendiri. Ya, jadi contoh misalnya nih, ya kita ambil contoh ya. Di Indonesia itu kan sudah sering menggunakan kalimat ane, antum, ya kan, ente gitu. Sudah sangat sering banget ya orang ngomong seperti ini. Ini artinya bahwa agama itu sepaket dengan bahasa itu sendiri gitu. Kalau orang Kristen kan nggak pernah misalnya mengatakan ya sebutan aku dengan bahasa Israel, nggak pernah gitu. Ya, jadi beda ya. Ane, antum gitu. Jadi sudah ada yang namanya peleburan, bukan peleburan ya, penggunaan bahasa itu sendiri yaitu bahasa Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu mengagungkan yang namanya bahasa Arab? Kalau boleh jujur ya, karena agama Islam itu kan simbolis ya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara budaya dengan simbol-simbol, nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan gitu, menyatu gitu. Karena agama Islam itu kan mengurusi semuanya kan. Mengurusi makan, minum, semua hal, pernikahan, bahasa, semua menyeluruh gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti Pak Kiai, wakil daripada, maksudnya ketua daripada PPMU cabang Semarang ini mengatakan, kita sudah dijajah oleh bangsa Arab gitu, ya melalui bahasa, melalui budaya dan sebagainya. Wong itu kan bawaan daripada agama itu sendiri gitu. Jadi itu kan nggak bisa dipisah. Makanya itu alasannya kenapa warga Konoha itu banyak menolak istilah Islam Nusantara. Karena apa? Karena agama itu suatu kesatuan dengan budaya itu sendiri, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Beda gitu. Beda karakteristiknya gitu. Kalau kita bandingkan dengan agama lain kan masih bisa tuh sinkronitas Buddha misalnya. Buddha itu kan masih bisa sinkronitas dengan agama lokal ya. Kemudian masih bisa sinkronitas dengan budaya lokal gitu. Ya, seperti di Nusantara kan agama Buddha kan bisa melebur ya kalau kita perhatikan. Agama Kristen juga bisa melebur ya. Kemudian agama Konghucu juga bisa melebur ya. Sementara kalau mohon maaf ya agama Islam itu kan nggak bisa dia sinkritas karena itu suatu kesatuan gitu, karena mengurusi semuanya gitu. Kalau agama Kristen kan nggak mengurusi semuanya, nggak mengurusi cara berjalan, cara makan, ya doa untuk kamar mandi nggak ada tuh ya, doa untuk tidur, doa untuk segala macam nggak ada tuh ya. Dan tidak diharuskan untuk berbahasa Ibrani gitu atau bahasa orang Israel gitu, nggak seperti itu ya. Tapi kalau agama Muslim itu kan harus menggunakan bahasa Arab gitu. Karena apa? Karena mereka mensucikan yang namanya bahasa itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu mensucikan yang namanya bahasa sendiri atau tulisan itu sendiri atau kata itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sangat simbolis gitu. Simbolis banget. Itu satu kesatuan yang sangat-sangat nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bentuk daripada penjajahan atau tidak? Saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan disimpulkan sendiri ya. Kalau saya menyimpulkan itu saya berpihak gitu. Saya nggak mau berpihak ya, saya benar-benar jujur gitu, saya benar-benar netral ya. Lalu bagaimana dengan sejarah gitu? Ya, dugaannya adanya upaya mengganti sejarah Nusantara gitu ya, memasukkan unsur-unsur habaib gitu ke Nusantara gitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa dugaannya Habaib lah yang membisikkan Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ada yang mengatakan karena Habib yang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan bisa menarik kereta api gitu. Ada yang bisa terbang pakai lidi gitu. Ada yang bisa mengawang-awang di langit. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dan sebagainya. Pokoknya macam-macam gitu. Kenapa banyak karomah-karomah seperti ini? Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video, teman-teman muslim ya. Justru kan
agama itu kan, mohon maaf ya, sebesar-besarnya, saya tidak mengatakan semua agama seperti itu ya, tapi kan justru agama itu kan mendoktrin kita untuk tidak berpikir kritis kan. Kalau misalnya mereka mengatakan, saya menurunkan rantai emas gitu, justru agama kan mendesain seperti itu kan. Makanya ada istilah, cukup imani saja, nggak usah berpikir kritis. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa turun emas dari rantai langit gitu, ya jangan dikomplain, ya kan. Kalau mau jujur-jujuran, emang ketika Nabi itu menerima wahyu, itu bisa diilmiahkan? Nggak bisa kan? Kalau misalnya Anda mengatakan wahyu ketika sorry, Nabi ketika menerima wahyu itu bisa diilmiahkan, itu masuk akal gitu. Mana datanya coba? Kan harus ilmiah, harus ada datanya. Lagian kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagi teman-teman yang terpilih, nabi-nabi di agama Samawi itu kalau saya perhatikan, kalau mereka menerima wahyu itu biasanya tempat sembunyi gitu, di kamar gitu. Nggak pernah tuh di tempat ramai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kalau mereka jujur, kenapa nggak di tempat ramai aja gitu, biar nggak ada fitnah gitu? Kenapa harus sembunyi-sembunyi gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya tidak sedang mengajak yang nonton video untuk tidak beragama, bukan ya. Jadi kalau kita berpikir kritis ya harus sekritis itu gitu, jangan nanggung-nanggung gitu, iya kan? Harus jujur dong. Jadi kalau dia Konoha itu ada yang mengatakan, karomah Nabi itu nggak benar, karomah Nabi itu ngaco misalnya, ya bisa terbang ke langit, memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Wong agama itu kan didesain seperti itu untuk mempercayai sesuatu hal yang irasional, ya kan? Jadi jangan salahkan habaibnya gitu. Wong agama kan didesain seperti itu untuk mempercayai suatu hal yang irasional. Saya tidak mengatakan bahwa agama itu sesat ya. Karena apa? Karena agama itu kan dasarnya kepercayaan, keyakinan. Kalau lu yakin ada kuda berkepala kambing, ya imani saja gitu, yakini aja gitu. Jangan komplain, ah nggak masuk akal. Ya sejak kapan agama itu masuk akal? Mohon maaf ya Pak, saya tidak nyuruh yang tuh untuk tidak beragama ya, tapi agama itu kan nggak benar-benar masuk akal sebenarnya kalau boleh jujur. Ya, cuman kita aja yang sering mengatakan, oh agama orang lain nggak masuk akal, agama kita yang masuk akal. Ya sama-sama agama yang nggak masuk akal lah. Nggak ada agama yang masuk akal. Coba kasih data, mana agama yang masuk akal? Nggak ada. Ya, kalau kita fair-fairan gitu, nggak ada. Agama itu kan dasarnya keyakinan. Kalau lu yakin ya udah yakin aja gitu. Tapi kan permasalahan di Konoha, orang yang terlalu yakin dengan agama itu memaksakan keyakinannya terhadap orang lain. Itu yang saya perhatikan. Makanya ada intoleransi gitu ya, ada mempersekusi rumah ibadah orang lain. Apa sih tujuan mereka? Iya, karena mereka menganggap agama yang paling benar lah, agama lain sesat gitu. Ini kan irasional. Jadi agama itu didesain seperti itu, jangan salah gitu, jangan salahkan habaibnya gitu. Saya tidak menyalahkan habaibnya, enggak. Orang agama itu didesain seperti itu, iya kan? Orang karomah itu kan didesain seperti itu, biar apa? Biar percaya sesuatu hal yang irasional gitu. Oke, sekian video, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.